Zaman FM bawah Tan Sri Hamidin kan, kita melalui beberapa fasa yang agak sukar sebenarnya. Pertukaran beberapa jurulatih kebangsaan daripada Tan Cheng Ho ke Kim Panggon dan Kim Panggon pula ke Paul Marty, and benda tu tak membawa satu kebaikan berpanjangan. Di sebalik semua kesukaran, di sebalik semua kekalahan yang mereka alami, mesej yang sama diulang-ulang, iaitu kita tidak akan beralih daripada idea asal. Kita tidak akan beralih daripada perancangan asal. Aku harapkan TMJ ni nak pula lah ni Sultan Johor sebagai agung, ketua negara. Aku harapkan benda tu akan memainkan peranan lah untuk satu padukan bola sepak Malaysia kita. Aku bukan boring, aku dah meluat lah tengok semangat kenegerian, semangat kekitaan yang gila-gila. Aku harap kita put a full stop lah untuk isu-isu macam tu. So, dan itu benda ni yang aku rasa orang kadang-kadang suka nak faham, sebab antara naratif yang kita baca kat media sosial, even di kalangan penyokong yang berpangkalan di Malaysia sendiri kan, ramai yang dah mula mainkan naratif ni, which is, oh, kalau idea tu tak berkesan, kau kena cuba idea lain, kau kena tukar dan try idea lain. Dan itu yang pandangan aku, dia bawa masuk bukan untuk meneruskan corak pragmatisme, tapi dia dibawa masuk untuk menggoyangkan dan mengucak-kacirkan corak bekerja di dalam kelab. Tak kisahlah on the pitch sebagai pemain atau jurulatih ataupun behind the scenes sebagai staff. Dia dibawa masuk untuk menggoyangkan dunia tersebut. Aku mengharapkan impak positif yang sama daripada Yang Teramat Mulia Tunku Mahkota Johor, dan aku harapkan bola sepak ni akan menyatukan kita tau, sebagai rakyat Malaysia. Aku tak nak ada semangat, macam mana kita panggil ya, semangat kekitaan lah. Hang Kedah, aku KL, hang apa, hang Perlis. Aku tak mahu benda-benda itu kan, tak membantu pun untuk bola sepak Malaysia. Kegaduhan di kalangan pundit Malaysia, revolusi timnas hanya janji kosong. Dilansir dari Kuala Lumpur News, revolusi besar-besaran yang digadang-gadang menjadi titik awal kebangkitan timnas Malaysia ternyata berujung kekecewaan. Diskusi hangat tengah mengguncang dunia sepak bola Malaysia, terutama di kalangan para pundit. Mereka melontarkan kritik tajam terhadap perjalanan reformasi yang dijalankan di bawah kepemimpinan Tunku Mahkota Johor, TMJ, sebagai salah satu figur kunci sepak bola negeri jiran. Kritik ini menyeruak setelah timnas Malaysia kembali mencatatkan hasil yang jauh dari ekspektasi pada awal 2025. Pundit Malaysia menyebut bahwa pola kepemimpinan TMJ tidak jauh berbeda dengan era sebelumnya di bawah Datuk Hamidin. Keduanya dianggap hanya menjual mimpi-mimpi besar tanpa realisasi nyata. Revolusi yang dijanjikan itu cuma nama saja. Faktanya, tidak ada perbedaan yang signifikan. Pola manajemen, pengembangan pemain, dan strategi tetap sama saja seperti dulu. Apa yang kita lihat adalah stagnasi, bahkan mungkin kemunduran, ujar seorang analis sepak bola ternama Malaysia dalam sebuah program diskusi olahraga. Harapan yang kandas ketika TMJ mengambil alih peran strategis dalam mengelola timnas. Banyak pihak berharap ada perubahan besar, dari segi fasilitas, pelatihan, hingga pengembangan pemain muda. Semuanya dijanjikan akan mendapat perhatian lebih. Namun, kenyataannya, para pemain muda yang diharapkan menjadi tulang punggung timnas justru tidak mampu bersaing di level Asia. TMJ berbicara tentang mengubah paradigma sepak bola kita. Tapi apa yang berubah? Kita masih kalah bersaing dengan Vietnam, Indonesia, bahkan Filipina sekarang. Ini bukan revolusi, ini hanya janji kosong, tambah salah satu pengamat senior. Prestasi yang kian merosot tahun 2025 menjadi saksi kemerosotan timnas Malaysia. Dalam beberapa turnamen regional dan internasional, timnas gagal lolos dari fase grup, bahkan kalah telak dari tim-tim yang sebelumnya dianggap setara. Peringkat FIFA Malaysia juga terus merosot, menjadikan mereka semakin sulit mendapatkan perhatian di kancah Asia. Sebagai perbandingan, Vietnam dan Indonesia yang sebelumnya berada di level yang sama kini menunjukkan progres signifikan. Vietnam konsisten menjadi kekuatan besar di Asia Tenggara, sementara Indonesia mulai menantang tim-tim Asia dengan filosofi permainan modern. Pola lama yang diulang pundit menilai bahwa inti masalah sepak bola Malaysia terletak pada pola lama yang masih dipertahankan, pengelolaan liga yang belum profesional, kurangnya pembinaan usia muda yang berkelanjutan, serta lemahnya visi jangka panjang menjadi alasan utama. TMJ atau Hamidin,
Sama saja, mereka hanya menggunakan jabatan ini untuk popularitas, bukan untuk memperbaiki sepak bola kita. Ketika kita fokus pada gimmick dan PR, negara-negara lain sibuk bekerja keras, ujar seorang komentator olahraga dalam tulisannya. Mimpi yang harus dikoreksi. Para pengamat menyarankan bahwa Malaysia harus segera mengevaluasi ulang pendekatan mereka terhadap sepak bola, alih-alih terus bermimpi besar tanpa dasar. Langkah-langkah konkret seperti membangun akademi pemain muda yang serius, meningkatkan profesionalisme liga domestik, dan menyiapkan pelatih berkualitas harus menjadi prioritas. Malaysia punya potensi, tapi selama kita terus menjual mimpi tanpa kerja nyata, jangan harap kita bisa bangkit, pungkas seorang pengamat. Dengan tekanan yang terus meningkat, bola kini berada di tangan TMJ dan para petinggi sepak bola Malaysia. Apakah mereka akan mendengarkan kritik ini dan mengambil langkah nyata, atau justru terus terjebak dalam siklus lama? Hanya waktu yang akan